buka halaman 63. Kita akan memohon Dhamma Desana kepada Yang Mulia Bante. Handamayang Dhamma Desana Radanang Karomase Brahma Caloka Dipati Sahampati Katanjali Anadhiwarang Ayacatha Santi Dasatap Paraja Kajatika Dese Tudamang Anukam Pimang Pajang. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalina Dhamma Sawana Etam Manggala Muttamanti. Yang dihormati para pandita, para upacarika, yang dipercayai para pengurus yayasan ataupun wihara Swanadipa, dan yang berbahagia selalu di dalam Dhamma, para upasaka upasika umat Buddha sekalian yang budiman. Ya, suatu kebahagiaan bagi kita semua pada pagi menjelang siang hari ini, yang berkumpul bersama untuk melakukan hal baik, hal yang luhur, hal yang terpuji, yakni upaya untuk mengembangkan nilai-nilai baik, nilai-nilai luhur di dalam dirinya sendiri masing-masing, untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, yang sebagaimana adalah guru tokoh yang kita jadikan sebagai panutan untuk menjalani kehidupan kita mengarah pada hal-hal yang kita inginkan juga. Tentu Anda semuanya hadir di sini dengan penuh keyakinan, yang mendorong, yang memotivasi untuk Anda mau datang dan berkumpul, dan juga tentunya punya tujuan. Ya, beragam tujuan yang bisa dimiliki masing-masing individu, yang mungkin saja berbeda-beda. Tetapi hendaknya tidak
hanya sekedar berpuas pada tujuan-tujuan yang umum, tujuan-tujuan yang ya mendasar. Tetapi ketika kita memahami apa yang diajarkan oleh Sang Buddha lebih baik dan lebih baik lagi, ya tentu kita punya tujuan-tujuan yang jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi. Yang itu pun ya juga memerlukan berbagai macam faktor untuk mencapainya. Dan juga perlu berulang-ulang serta konsistensi untuk melakukannya itu. Sedikit demi sedikit terus bertambah, terus menguat. Bukan hanya cukup ya banyak saja, tetapi tidak menguat, tidak mengakar ya, di dalam kebijaksanaan luhurnya. Maka ya upaya yang dilakukan juga tidak ada peningkatan, karena memang tidak ada tujuan untuk semakin menguatkan, semakin ya membuat lebih kuat apa yang sedang ingin diupayakan itu. Faktor-faktor yang menyokongnya, pondasi-pondasi ataupun tiang-tiang yang akan menyokong bangunan yang akan kita bangun. Yang semuanya itu ya memerlukan upaya dari diri kita sendiri masing-masing. Tidak ada yang lain, tidak ada yang di luar. Dan itu mesti ya kita pahami secara mendasar, bahwa keseluruhan dari apa yang diajarkan oleh Buddha tetap yang harus berupaya adalah dirinya sendiri. Bermodalkan tenaganya sendiri, bermodalkan apa yang dimiliki sendiri. Yakni tubuh dan batiniahnya sendiri. Oleh karenanya ya uraian yang sebagaimana apapun nantinya tetap akan bermuara ataupun yang akan berperan, akan mengerucut ya pada dorongan untuk masing-masing individu itulah yang harus melakukan. Berbagai macam upaya apapun ya juga akan diarahkan pada ya masing-masing individu itulah yang harus melakukannya. Sehingga ya tidak sedemikian rupa atau bahkan akan diserupakan atau diharuskan untuk serupa dengan keyakinan lain. Tentu tidak bisa untuk diserupakan. Oleh karenanya kalau Anda benar-benar punya keyakinan hanya pada ajaran Buddha, hendaknya juga tidak ingin menyamakan dengan keyakinan yang lain.
kenapa di Buddhis ini tidak ada yang seperti ini, tidak ada yang seperti itu, seperti keyakinan lain. Misalkan, ya kalau Anda punya keyakinan pada ajaran Buddha, untuk apa mau mencari harus yang sama dengan keyakinan lain? Ya ikuti versinya. Versi Buddhis begini. Anda cocok ya ikuti, tidak cocok ya Anda bisa memilih kan. Tidak ada yang memaksakan. Tetapi karena Anda mungkin sudah mengamati, sudah meneliti, oh saya lebih cocok ke ajaran Buddha, ya ikuti versinya. Tidak perlu harus mencari-cari, oh kok tidak sama ya seperti yang kemarin saya pernah anut misalkan. Atau yang saya pernah ikut di sana beberapa saat untuk pengalaman. Ya tidak bisa, karena memang versi yang diajarkan oleh Buddha ya versi Buddha, tidak bisa versi yang harus sama dengan versi yang lainnya. Terlebih lagi ya yang diajarkan oleh Buddha itu apa yang beliau sudah alami sendiri, Buddha alami, bukan konon katanya, bukan hasil dari katanya siapa, atau dari yang memberitahukan siapa, tetapi apa yang sudah beliau alami sendiri. Oh, ketika mempraktekkan ini rasanya menyenangkan, membahagiakan, dan ya tidak menimbulkan derita. Oh, ketika melakukan praktek ini, oh akan membawa pada pengikisan-pengikisan, pengotor-pengotor batin, yang dengan kata lain juga mengurangi potensi-potensi munculnya penderitaan lebih hebat, lebih dahsyat untuk menggempur seseorang di masa-masa mendatangnya. Sehingga ya setelah mengalami demikian, dan dapat ya, mengembangkan kebijaksanaan luhur beliau, bisa mengerti bahwa itu suatu hukum kebenaran, ya itulah yang beliau ajarkan kepada murid-muridnya yang mau belajar. Yang mau belajar dan siap untuk belajar. Ya, yang mau belajar itu ya dia nanti nyari guru, karena dia yang mau niatan belajar, ya mau belajar. Dan siap belajar itu ya dia sudah mengosongkan tampungan di dalam batinnya, hanya itu untuk siap diisi pengetahuan-pengetahuan sesuai dengan yang diajarkan oleh Buddha. Bukan yang sudah penuh lalu dibenturkan ya, dengan yang diajarkan oleh Buddha. Artinya apa ya, kalau adu pengetahuan ya itu namanya bukan siap diisi atau siap untuk ya diajari, tetapi ya mau berdebat dulu, ya mau beradu argumen, menang-menangan pengetahuan. Dan belum tentu nanti ujungnya akan ya mau belajar. Karena apa? Karena ya dia hanya sibuk berulang-ulang, ya cuman maunya diskusi beradu argumen, tidak ada habisnya. Tetapi kalau siap untuk diisi, ya dia lebih memperefisiensi waktu.
Ya, waktunya yang sudah singkat yang sedang dimiliki itu menjadi tidak tersia-siakan dengan hanya sekedar ya beradu argumen. Ya, waktu yang singkat itu ya waktu hidup dan meninggal itu yang dimaksud. Antara hidupnya itu sampai kapan, meninggalnya kapan itu kan ya waktu yang singkat, tidak ada yang tahu. Jadi kalau digunakan untuk berdebat, ternyata nantinya berdebatnya sambil ya keluar emosi, mungkin sampai penyakit-penyakitnya muncul, lalu meninggal di tempat, ya apa gunanya jadinya. Perdebatannya itu. Dan itu tergolong nantinya jika sampai sedemikian rupa menimbulkan berbagai macam ya, ucapan-ucapan kasar, ucapan-ucapan keliru, cara pandang yang keliru terus bermunculan, meninggal dalam keberadaan begitu, batiniahnya bahwa Allah menderita. Tetapi ketika ya berdiskusi dengan keterbukaan dan tidak ada keburukan-keburukan yang semakin bermunculan, ya bisa tergolong menjadi hal-hal yang baik juga untuk membuka wawasan, untuk membuka pengetahuan yang gelap menjadi terang. Dan itu dengan kata lain ya salah satunya siap diisi. Ya batiniahnya itu siap diisi untuk pengetahuan-pengetahuan yang baik, yang semestinya untuk diketahui dan untuk dipraktikkan. Oleh karenanya ya upacara seperti ini adalah sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat kesempatan itu. Jadi tidak menunggu kesempatan, membuat kesempatan. Kalau menunggu itu kan ya nunggu kapan bikunya datang, kapan pembicaranya datang. Tetapi ini kan sudah dibuat, sudah diatur sedemikian rupa, diundang pembicaranya, kemudian ya umatnya juga mungkin diberitahu, diinfokan, diinformasikan, diumumkan, ya, sehingga sudah dikondisikan, sudah dibuat kesempatan. Untuk apa? Ya untuk ya bagi yang bersukaria, bersukacita pada hal-hal yang baik, ya untuk mau belajar tentang hal-hal yang baik, ya silahkan datang. Ya silahkan untuk turut berkumpul serta bersama ya dalam hal-hal yang baik. Oleh karenanya ya kini waktunya, kesempatan Anda untuk benar-benar ya meluangkan perhatian Anda untuk ya tidak sibuk lagi. Karena sudah dibuat kesempatan, ya kesempatan itu mesti dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena setelah Anda keluar dari sini kan ya sibuk lagi. Karena waktu Anda sebagai perumah tangga kan memang sedemikian rupa, penuh dengan kesibukan. Sehingga ya kalau tidak Anda meluangkan waktu seperti ini dan benar-benar memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, ya nanti tergerus lagi dengan kesibukan Anda. Dan ya itu sangat riskan untuk ya meskipun dapat pengetahuan yang baik, tetapi kalau ingatannya kacau, setelah kembali ke kesibukan lagi ya lenyap ingatannya. Ya meskipun yang sudah didapat di sini tadi dari kegiatan ini, oh ya ini tadi baru saja berbuat baik, nanti setelah keluar ya belum tentu terjaga lagi.
karena ya kesibukan itu amat sangat ya mengganggu dan mudah mencemari. Hal-hal yang sudah baik itu belum tentu ya terjaga kemurniannya. Oleh karenanya ya manfaatkan sebaiknya momen ini ya supaya ya minimal ya di momen ini Anda murni dalam kebajikannya, murni dalam hal-hal yang baiknya. Para Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pada kesempatan ini ya saya akan menguraikan perihal satu poin dhamma yang diajarkan oleh Buddha di dalam Sangyutta Nikaya. Yang terdapat di dalam kelompok Kosala Sangyutta atau kelompok yang berkaitan dengan wilayah, negara ataupun daerah yang disebut sebagai masa Sang Buddha itu sebagai ya kerajaan ataupun daerah Kosala, yang mana raja yang memimpin di Kosala ini adalah Raja Pasenadi. Nah, beliau dicirikan ya berbadan subur. Ya, badan subur itu gemuk. Ya. Dan ya nampak sejahtera sekali. Ya, sehingga ya beliau itu di beberapa sutta juga ya sempat untuk disindir perihal kegemukannya itu, karena ya doyan makan, sehingga ya badannya sampai ya gemuk sedemikian rupa. Tetapi beliau itu punya keyakinan kuat pada Sang Buddha. Di literatur Buddhis, di Pitaka itu ya dicantumkan karena beliau sangat berjasa juga. Ya, sering berjumpa pada Buddha dan juga mendiskusikan perihal ya petunjuk-petunjuk ajaran yang ya bisa diterima oleh dirinya ataupun ya untuk keluarganya. Nah, sutta ini yang terkutip ya dijadikan sebagai topik adalah satu sutta yang bisa dikatakan seperti ya seolah ya pertemuan pertama Buddha dengan Raja Pasenadi yang tercantum di dalam Dahara Sutta. Khotbah tentang ya pemaknaan sesuatu yang disebut sebagai muda. Muda itu ya tidak tua. Ya. Jadi maknanya kata muda ini nanti akan terkupas di sini. Yang mana pada saat itu Raja Pasenadi menjumpai Sang Buddha di satu tempat ya, di mana Sang Buddha berada, yang sebenarnya juga tentu tidak jauh dari tempat tinggal raja, karena khotbah ini dikelompokkan ke dalam
Kosala Sangyuta, maka tempatnya ya berada di sekitar kekuasaan Raja Pasenadi di daerah Kosala itu. Setelah tiba menjumpai Buddha, ya seperti biasa para perumah tangga atau selayaknya ya perumah tangga ya memberi hormat. Ya dengan ada yang bersikap anjali, ada yang bernamaskara, ada yang ya menghormat dengan ya penghormatan ya yang selayaknya. Ada yang ya pradaksina dan seterusnya. Ya seperti yang umumnya umat Buddha sudah mengenal bentuk-bentuk penghormatan. Dan itu ya sebenarnya bukan hanya tahu, ya semestinya ya ditiru juga. Ya di Sutta saja para perumah tangga yang tadinya belum mengenal ajaran Buddha saja kalau bertemu dengan petapa, bertemu dengan samana itu ya menghormat, tidak acuh. Karena apa? Karena mengerti ya keberadaan mereka adalah untuk kesejahteraan perumah tangga itu jika memang digunakan untuk sebagai kesempatan berbuat kebajikan. Entah jabatannya setinggi apapun. Bahkan termasuk seorang raja sekalipun yang sekarang ya bisa disebut pejabat-pejabat tinggi. Ya, pejabat-pejabat ya negara. Ya kalau bertemu dengan petapa ya dia tetap menghormat. Dia menghormat selayaknya. Selayaknya itu ya bisa beranjali, bisa ya membungkukkan tubuh ataupun ya bahkan ya kalaupun sampai bernamaskara juga ya memberikan contoh pada bawah-bawahannya supaya ya dia berarti pemimpin yang punya teladan kebijaksanaan dan juga ya rendah hati yang luar biasa. Ketika bertemu guru tidak ya petentang-petenteng. Ya setelah bertegur sapa ya mengucapkan salam hormat pada Buddha, Raja Pasenadi ini mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya, ya, apakah Guru Gotama itu menyatakan bahwa telah tersadarkan juga telah mencapai pencerahan sempurna? Lalu Buddha menjawab, ya. Aku telah tersadarkan dan juga telah mencapai pencerahan sempurna sebagaimana yang sudah berkembang di masyarakat itu. Lalu timbul pertanyaan baru dengan ya memperbandingkan secara umum. Bagaimana bisa? Nah, ini pertanyaan Raja Pasenadi lanjutannya. Bagaimana bisa Anda atau ya Guru Gotama itu yang masih muda, yang masih baru saja meninggalkan keduniawian, mengakui itu dan ya sementara yang senior-senior ya petapa yang lama yang terkenal di India sana di masa Sang Buddha, para brahmana-brahmana yang sudah tua-tua, yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah senior-senior menjadi petapa. Ketika ditanya demikian tidak ada yang pernah ngaku. Tidak ada yang pernah mengakui bahwa dia telah mencapai kesadaran tinggi dan juga mencapai pencerahan sempurna. Tetapi ya kenapa Guru Gotama itu mengatakan demikian? Sementara ya itu secara fisik ya masih muda, secara pelepasan keduniawian juga masih baru, belum lama.
Sehingga timbul penasaran begitu. Oh, bagaimana bisa ini kok petapa baru begitu, yang ya masih baru meninggalkan keduniawian, ya baru saja meninggalkan istana belum lama, ya bisa lebih berani mengucapkan atau mengakui bahwa beliau telah mencapai pencerahan sempurna dibanding yang senior-seniornya. Sehingga apa ya, di dalam keraguan-raguannya itu pasti ya menyaksikan juga ini betulan tidak gitu. Ya. Seseorang yang masih muda ini apa hanya sekedar show up begitu, mau sekedar ini apa namanya ya, menyombongkan diri, tetapi suatu bualan yang disombongkan itu, ya suatu kebohongan gitu. Ya. Atau ya memang suatu yang sesungguhnya, karena memang sebelum ya Buddha ini mencapai pencerahan sempurna, ya tidak ada yang ketika ditanya demikian ya mau mengakui bahwa dirinya telah mencapai kesadaran tinggi dan juga pencapaian pencerahan sempurna seperti yang dinyatakan oleh Buddha. Karena apalagi ya memandang fisik. Ya. Dan ini ya umum juga dilakukan oleh siapapun. Ya. Dilakukan oleh siapapun, ya. Yang tua-tua itu kalau memandang yang muda-muda kan pasti meragukan. Apalagi kalau ngomongnya nanti yang muda-muda itu wah ngomongnya lebih tinggi, ilmunya lebih tinggi begitu. Yang tua-tua ini ya kadang meragukan omongannya itu. Ya. Makanya ya Raja Pasenadi ini sebenarnya mewakili masyarakat umum yang sering memuji ya yang fisiknya sudah tua pokoknya. Meskipun ya omongannya belum tentu misalkan ya bermakna lebih tinggi, ya yang penting fisiknya sudah tua. Ya. Pasti dihormati, pasti didengar omongannya. Nah, giliran yang muda mau show up ini tadi, mau naik begitu, melampaui yang tua-tua, oh ya yang tua-tua enggak terima. Karena apa? Ya karena ya nanti kalah pamor. Ya, kalah ini apa? Power. Padahal ya kalau itu adalah akibat peranan dari yang tua-tua yang membimbing, malah bagus. Itu namanya regenerasi. Karena kan ya tidak selamanya yang tua-tua ini kan nanti bertahan. Ya, dan itu harus mempersiapkan regenerasi supaya ada keberlanjutan. Jiwa memimpinnya itu bisa regenerasi ke yang muda-muda. Supaya ya kalau di lingkup umat Buddha sendiri, ya supaya umat Buddhanya ini masih ada generasinya. Jadi jangan sampai ya nantinya apa ya yang tua-tua ini malahan tidak mau membimbing yang muda-muda, malah dibenturkan gitu antara golongan tua dengan golongan muda, ya berbenturan, ya nanti siapa yang akan melanjutkan kalau tidak generasi muda? Kan yang tua-tua kan juga akan berlalu, ya berlalu. Ya yang melanjutkan ya yang muda-muda ini. Maka sangat penting ya kalau punya cara pandang masih demikian, harus yang memimpin itu harus yang sudah tua-tua terus begitu. Baru mau didengar, baru mau dipakai untuk pengembangan suatu
uh, pengabdian, ya nanti kalau yang tuanya ini usianya tidak tertebak itu tadi, tiba-tiba nggak punya generasi, habis. Dan itu sebenarnya menjadi PR umat Buddha, ya tokoh Buddha juga, bukan hanya umat Buddha, tokoh Buddha. Karena apa? Ya karena itu sudah banyak kejadian di mana-mana. Banyak orang-orang sepuhnya itu, orang tuanya itu, tetuanya itu, ya pada tidak mau membentuk regenerasi. Yang memimpin wihara selalu yang masih sepuh itu, dan tidak mau melepaskan ya status kesepuhannya itu, sehingga generasinya tidak ada. Akhirnya ketika dia meninggal, umatnya kabur semua, habis. Karena apa? Ya seperti ayam kehilangan induknya itu. Anak ayam kehilangan induknya, ya berantakan sendiri-sendiri, bisa pergi kemanapun sendiri-sendiri. Nah, sehingga apa? Ya itu menjadi PR kita bersama, PR kita semua, supaya memperhatikan juga generasi mudanya. Nah, Raja Pasenadi ini juga meragukan itu, ya, kepada Buddha yang punya fisik masih muda di antara para petapa senior lainnya, tetapi kenapa pernyataannya jauh lebih lantang bahwa beliau telah mencapai pencerahan sempurna itu. Lalu Buddha menjawab dengan pernyataan rincian. Ada 4 yang tidak semestinya diremehkan sebagai, dalam tanda kutip, menyebutnya sebagai mudah. Ya, baik mudah secara fisik ataupun ya nantinya secara ini, ya umumnya secara fisik gitu. Tidak sepatutnya hanya memandang secara fisik, atau bahkan pun secara fisik juga semestinya tidak diremehkan meskipun fisiknya awalnya masih muda. Apakah 4 hal itu? 4 hal itu adalah, yang pertama adalah keturunan kesatria, atau dengan kata lain ya keturunan raja sendiri, putra mahkota, yang nantinya otomatis menggantikan kedudukan ayahnya itu, memimpin suatu wilayah yang dimana yang tadinya si orang yang sampai sedemikian rupa itu merendahkan masih tinggal di dalam wilayahnya. Jadi kalau sampai putra mahkota itu sedang perjalanan ke masyarakat, kemudian ada yang mengejeknya misalkan, atau merendahkannya, meremehkannya, sehingga ia sakit hati, apa yang terjadi ketika ia nantinya menjadi raja? Bisa balas dendam enggak? Bisa balas dendam sama orang yang menyakitinya itu. Apalagi ya itu adalah rakyatnya nantinya, yang rajanya itu punya pasukan, bisa meringkus atau punya bahkan ya membuat si orang yang menghinanya itu atau yang meremehkannya itu menjadi tahu bahwa yang sedang diremehkan adalah siapa. Ya, kalau di kehidupan modern ini ya seperti ya orang-orang yang punya kuasa, orang yang punya kekuasaan, punya kekuatan, ya hati-hati.
Karena apa? Ya nantinya kalau kita mengganggunya ya kita akan diusiknya balik dengan lebih dahsyat. Oleh karenanya ya kita harus menjaga perilaku tutur kata supaya tidak ada yang berpotensial merugikan ya diri kita juga nantinya. Entah siapapun yang nantinya ditemui, ya hendaknya tidak mudah meremehkannya. Apalagi ya kalau sudah ketahuan gitu ya keturunan dari orang yang punya kuasa, ya berat. Oleh karenanya kalau mengharapkan kesejahteraan bagi dirinya, hendaknya tidak meremehkan keturunan kesatria yang pertama, keturunan bangsawan ataupun keturunan penguasa-penguasa. Yang kedua adalah tidak juga sepatutnya meremehkan yang namanya ular berbisa. Meskipun dia masih kecil, ya, tetapi namanya ular berbisa itu tetap berbisa, tetap memiliki racun yang berbahaya. Sehingga ketika kita menjumpainya, hendaknya tidak menganggap remeh. Artinya apa? Remeh itu ya sampai lengah. Karena nanti ketika dia berada di balik dedaunan yang nantinya kita injak itu mematuk kita dan kita bisa celaka. Meskipun masih kecil, kalau berbisa ya mungkin saja malah bisanya lebih ganas dibanding yang dewasa. Tetapi bisa jadi ya nanti ketika dia sudah besar, tetapi karena masih ada di sekitar lingkungan kita, ya dia juga akan membahayakan kita. Oleh karenanya ya jika bisa menghindarkan, ya mesti dihindarkan. Kalau di pemukiman ya disingkirkan dari pemukiman yang dirinya berada. Ya, di sini Sang Buddha mengajarkannya menyingkirkan ya, bukan membunuhnya, bukan memukulinya gitu. Tapi menyingkirkan. Menyingkirkan itu ya dilepaskan ke alamnya yang semestinya dia tinggal di hutan, ya biarkan dia dilepas di hutan. Kalau bisa untuk menangkapnya ya ditangkap sendiri dengan alat yang aman. Tidak menyepelekannya untuk memegang menggunakan tangan juga. Kalau tidak tahu cara megangnya ya juga sama saja ya mau bunuh diri. Atau ya laporkan dinas-dinas terkait kan ada untuk membantu menangkap yang binatang-binatang berbahaya demikian. Jadi kalaupun melihat seekor ular yang berbisa ataupun seekor ular lah, kalau belum tahu mana yang berbisa tidak berbisa ya sebaiknya juga menghindar. Dan juga menghindarkan kalau berada di tengah masyarakat, di tengah lingkungan kita ya kita hindarkan. Apalagi di tengah tempat tinggal kita ya kita hindarkan supaya tidak menimbulkan bahaya yang dahsyat pada dirinya. Celaka dirinya, celaka keluarganya misalkan, atau siapapun yang berada di sekitar. Yang ketiga adalah api. Juga tidak boleh dianggap remeh, meskipun hanya percikan api kecil, puntung rokok. Kalau dia mendapatkan bahan bakar, api itu bisa melahap seluruh apapun yang dia bisa jadikan landasan untuk ya membesar menjadi bahan bakar. Termasuk ya sekarang api itu bukan hanya sekedar api lilin begitu, api pelita. Listrik ini juga api.
Makanya kan sekarang di semua gedung kalau yang mau aman itu dikasih itu pemadam otomatis itu di dalam ruangan. Karena ini juga berpotensi konslet juga jadi api. Kemarin yang baru viral itu wihara di mana itu? Di Tangerang itu habis dilahap api konsleting listrik katanya. Maka ya kalau punya wihara begitu ya rajin-rajin juga, sudah sekian puluh tahun begitu ya dicek-cek juga itunya, instalasinya, listriknya apakah sudah digerogoti cicak, digerogoti tikus, ya harus ada maintenance-nya, ada keberlanjutannya. Bukan nunggu kebakaran baru, oh ini kayaknya ini ya perlu diregenerasi. Ya sudah kebakaran buat diregenerasi harus, karena udah kebakaran. Ya, bukannya mencegah tapi sudah terjadi bencana baru mau diganti-ganti, ya itu namanya bukan mencegah, sudah bencana. Oleh karenanya ya kalau Anda juga melihat dimanapun begitu ya ada potensi api kecil yang ya berpotensi membahayakan di masyarakat pun ya, puntung rokok entah siapapun yang membuang begitu ya, kalau dia masih menyala kemudian di tempat yang rumputan kering ya cobalah untuk peduli, karena nantinya ya menimbulkan bahaya. Ya siapa yang akan tahu nantinya apinya, siapa tahu merembet ke rumahnya juga kan, ya tidak ada yang tahu, karena ketidakpedulian kita, dari ketidakpedulian itu ya menjadi bencana juga bagi dirinya sendiri. Maka dari itu ya seperti ya kalau di rumahnya ya yang umum itu ya menggunakan kompor begitu dan lain sebagainya juga ya pedulilah kalau sudah tidak dipakai ataupun ini ya dimatikan, ataupun ya jangan lupa mematikan. Nanti sudah ditinggal ke wihara ternyata kompornya belum dimatikan, nanti potensi kebakaran juga. Nah, berbahaya. Meskipun ya mau Anda katakan, oh apinya tadinya kecil tuh, ya itu tadi karena meremehkan api kecil ya bisa menjadi besar. Karena ya dia ketika mendapat bahan bakar ya bisa menjadi besar, bukannya selamanya kecil. Kemudian yang keempat adalah para biku, para samana. Jadi walaupun para samana itu adalah masih muda atau bahkan ada yang masih bocil, masih anak-anak begitu jadi samanera, jangan sampai meremehkan meskipun dia seorang samanera. Di masa Buddha itu samanera kecil umur 7 tahun sudah arhat. Jadi kalau Anda menghinanya, merendahkannya, meremehkannya, karma buruk besar. Bahkan Buddha menyebutnya ini di dalam sutta ini ya. Kalau Anda ya meremehkan yang semestinya Anda berikan dana makanan itu, yang mestinya berbuah berupa kekayaan, berupa keturunan, punya keturunan, ataupun kesejahteraan lainnya. Karena Anda justru merendahkannya, karena ini samanera tidak usah diberi dana makan, misalkan, lalu Anda benar-benar tidak melakukan dana makan, potensi-potensi yang tadinya mestinya bermunculan, seperti punya keturunan, seperti punya kesejahteraan berupa kekayaan dan lain-lain yang semestinya berbuah besar, menjadi lenyap potensi itu. Makanya kalau ya maaf ya, kalau Anda sudah berumah tangga kemudian, atau siapapun lah yang berumah tangga, sudah menikah tetapi kok tidak punya anak, ya bisa dimungkinkan
di masa lampaunya punya keburukan besar seperti ini. Pernah menghina seorang suciwan, atau pernah merendahkan suciwan salah satunya. Yang meskipun ya mungkin saja dia nampak masih anak-anak, tetapi itu wujud fisiknya. Maka dari itu ya jangan memandang fisik. Kalau dia seorang petapa itu ya Anda jangan sampai memandang fisiknya. Oh dia masih anak-anak begitu. Karena ya itu tadi, betapa merugikannya jika kita itu kehilangan kesempatan untuk harusnya melakukan hal yang bajik besar, tetapi malah kita menghanguskannya. Dan itu juga bisa menimbulkan ketertahanan. Karma baik yang sudah dilakukan itu, kalau punya karma buruk besar demikian, juga tertahan lama, tidak berbuah-berbuah. Oleh karenanya ya Anda mesti berupaya untuk mengembangkan kewaspadaan ekstra. Tidak sepatutnya ya merendahkan ataupun ya menyepelekan keberadaan ya para samana yang meskipun dia usianya masih muda, ya kita tidak ada yang tahu batiniahnya itu sudah seperti apa. Batiniahnya sudah mencapai suciwan atau belum? Ya kita tidak sepatutnya memperlakukannya sedemikian rupa tidak baik. Oleh karenanya Buddha itu mengajarkan kepada para siswa, ya hormatilah para petapa. Meskipun dia belum tentu sudah mencapai pencerahan sempurna sekalipun, tetap ada akibatnya, ada buahnya ketika Anda menyokongnya, ketika Anda membantu ya, mempertahankan keberadaannya, latihannya. Karena dia adalah orang-orang yang sedang berproses juga, ya tentu akan menimbulkan buah-buah yang sesuai. Meskipun belum sebesar yang orang suciwan, tetapi dalam proses itu juga punya tingkatan-tingkatan. Kalau dia berprosesnya meningkat, ya, batiniahnya, ya juga kebajikan yang menyokong itu juga akan ikut meningkat. Karena si penerimanya juga mengalami peningkatan. Oleh karenanya, ya mesti Anda memahaminya demikian. Siapapun para samananya yang hadir di tempat ini ataupun ya diundang ataupun ya mampir singgah, ya berupayalah untuk bersikap yang selayaknya demi kesejahteraan dirinya sendiri masing-masing yang ngeri, yang takut akan akibat. Jika dirinya memperlakukan dengan buruk, ya akibatnya akan berbalik pada dirinya. Tapi ketika memperlakukan dengan baik, ya juga terngiang-ngiang kebahagiaan yang akan dirasakan juga oleh dirinya sendiri itu. Oleh karenanya, ya lakukan segala sesuatunya dengan penuh kesadaran. Bukan hanya sekedar, ya pokoknya melakukan secara spontan. Tetapi latihlah dengan penuh kesadaran. Agar supaya ya apa yang Anda lakukan itu juga nantinya mesti menyertakan perhatian yang hati-hati, menyertakan semangat yang perlu untuk ya diseimbangkan, menyertakan ketenangan batin yang murni untuk ya tidak tercemar setelah ataupun ya
pasca melakukan hal yang baik, dan juga didukung oleh kebijaksanaan, supaya apa yang dilakukan itu benar-benar dimengerti dan dipahami dengan jelas, bukan hanya sekedar melakukan ya sudah, tidak tahu mengapanya dan juga untuk apanya, tujuannya apa, dan kualitas yang mana. Kalau mengandalkan kebijaksanaan tinggi ya mengarah pada pengikisan pengotor batin. Oleh karenanya ya Anda harus sertai segala perbuatan yang Anda lakukan itu dengan ya faktor-faktor ini tadi yang selalu ya mesti muncul, mesti seiring, agar supaya ya tidak ada celah bagi pengotor-pengotor batin untuk semakin mendapat bahan bakar, kembali bercokol kuat di dalam batiniahnya. Justru mengganti yang sudah bercokol lama, yang buruk-buruk di dalam batiniahnya ini menjadi yang bercokol ataupun yang berakar kuat di batiniahnya adalah hal-hal yang baik, hal yang mulia, yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Buddha. Semoga kita semuanya terus maju di dalam praktik-praktik Dhamma. Semoga apa yang disampaikan juga bisa dimengerti dan bermanfaat bagi Anda untuk punya pemahaman, punya pengendalian, punya pengertian yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Buddha, hingga mampu yang menuntun segala perilaku, perbuatan, upaya yang dilakukan itu menuju pada cita-cita luhur tertinggi dalam ajaran Sang Buddha, yakni mencapai pencerahan sempurna. Saya akhiri dengan kalena dhamma sawanang, yaitu manggala mutamang, mendengarkan dhamma pada waktunya. Itulah berkah utama. Sabisata bawantu sukitata dukkha nirodhanti. Semoga semua satwa hidupnya berbahagia, terbebas secara total dari penderitaan. Sadu, sadu, sadu. Anumodana.